Ini saya akan share tentang cara melakukan public speaking. Ya, untuk profil sederhana, saya udah mulai melakukan public speaking atau bicara di depan umum itu sekitar dari tahun 2007 ya. Maksudnya public speaking di sini adalah saya menjadi pembicara, benar-benar ngomong ya dari awal sampai akhir, ya bukan protokol, bukan MC. Walaupun saya sangat menganjurkan orang di awal-awal itu ambil kesempatan untuk selalu jadi protokol atau MC. Dulu saya awalnya jadi protokol masjid ya, acara maulid, surat, ya kira-kira gitulah ya. Saya ambil kesempatan. Tapi menjadi MC protokol itu sangat berbeda dengan melakukan public speaking. Nah di sini saya akan memberikan Anda satu tips yang selalu saya pakai, terutama ketika saya akan mengadakan training. Saya selalu ngelatih yang begini aja dan itu sangat-sangat works, sangat-sangat berhasil. Apa itu? Gimana itu caranya ya? Caranya itu mudah banget. Ini adalah ilmu yang saya dapatin dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, jadi beliau itu pernah cerita bahwa dia waktu di pondok, ya waktu mondok di pesantren, beliau itu punya teman ya, teman dekat ya, teman sobat lah ya di pondok itu, makan bareng, tidur bareng, belajar bareng, ya ngorok bareng gitu kata Ustadz Arifin Ilham almarhum. Tapi yang aneh itu, ketika misalnya ada lomba pidato, ini temennya tadi itu ya, sobatnya Ustadz Arifin Ilham itu selalu menang. Ini menang terus nih, dia nggak pernah kalah, menang terus. Jadi dia penasaran nih, kok bisa dia menang terus. Akhirnya dia melakukan tracking ya, investigasi, kok bisa nih orang ya jadi juara pidato terus menerus, apa rahasianya. Nah akhirnya rahasianya terungkap ya, terkuat. Ternyata setiap kali misalnya pembelajaran selesai ya, keluar kelas nih, keluar nih, pelajaran selesai, si teman tadi tetap berada di dalam kelas. Dia ngapain nih? Ternyata dia latihan pidato. Latihan pidatonya juga sangat unik. Kenapa? Karena kan di dalam kelas itu kan ada kursi, ada meja, ada lampu mungkin, ada buku-buku, ada dinding dan lain sebagainya gitu. Jadi cara dia adalah berdiri di depan kelas itu, kemudian dia menganggap seolah-olah si kursi tadi ya, kursi, bangku, lemari, buku, ya lampu dan lain sebagainya itu adalah orang. Jadi dia kayak gini, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada bangku yang telah mau hadir di sini, terima kasih kepada jendela yang telah mau bersama kita di sini, terima kasih kepada kursi ya yang sudah berkenan memberikan waktunya di sini. Hari ini saya akan membahas tentang ini. Jadi dia melakukan full speech, full pidato di depan benda-benda mati yang dianggap itu sebagai orang. Nah, wah ini ketahuan nih rahasianya. Akhirnya waktu itu Ustadz Arifin Ilham almarhum meniru metode itu dan akhirnya menjadi kalau nggak salah juara satu pidato se-Asia Tenggara atau se-Asia kalau nggak salah. Gara-gara mengikuti ya, mempraktikkan metode si teman tadi. Ya berdiri di tengah-tengah kelas, kemudian menganggap benda-benda sekitar itu adalah orang. Ya. Jadi saya itu juga mempraktikkan hal itu. Setiap kali saya misalnya perlu memberikan pidato mungkin atau speech atau bahkan ketika dekat waktu training misalnya one day atau today. Kan itu biasanya selalu saya latih ini sekitar antara 3 hari sampai seminggu ya saya latih. Kenapa? Biasanya kalau pertama kali itu akan gitu ya, kayak belebet gitu ya, gitu, napasnya kurang oke lah, suaranya nggak keluar, suara terlalu kecil dan lain sebagainya. Itu yang biasanya terjadi di sekitar antara 3, 5 sampai 7 kali. Nanti biasanya ketika 8 itu udah lancar ya, dan itu adalah tipsnya. Jadi ini tipsnya yang paling gampang Anda bisa lakukan sekarang. Anda tiap hari berdiri saja, mungkin di kamar Anda, mungkin di ruang tamu Anda ya. Yang penting kalau misalnya ada keluarga itu kasih tahu dulu ya, biar Anda nggak dianggap gila gitu atau teman-teman Anda. Yang lagi latihan nih public speaking ya, tolong jangan diganggu. Oke, siap gitu. Nah, itu Anda anggap saja ruangan di sekitar Anda itu semua yang ada di situ, entah itu kipas angin lah, entah itu gorden lah, entah itu cermin dan lain sebagainya adalah audiens Anda. Kemudian Anda sampaikan presentasi Anda. Kalau saya sih, saran dari saya adalah ceritakan tentang pengalaman lucu Anda aja.
Jadi pernah ingat apa? Dan ingat ya, Anda, ini saya kasih tahu nih, saya bukan ngejiin Anda segala macam. Insya Allah Anda akan belibet di sekitar 5-7 kali speech Anda, nggak lancar. Nah, di 5-7 kali Anda jangan menghina diri Anda, atau 10 kali, nggak apa-apa, karena dia proses antara koneksi otak sama lidah itu memang butuh waktu. Ya apalagi misalnya Anda nggak pernah sama sekali, nggak apa-apa ya, salah ya diulang lagi, salah lagi, nggak masalah itu nggak ada masalah. Memang prosesnya begitu ya, pasti belibet ya, itu sunatullah. Nah nanti sekitar rata-rata 3 kali lah, 5 kali, 7 kali, rata-rata 7 kali sih. Yang ke-8 itu udah bagus, udah lancar, udah enak, suaranya power, insya Allah gitu. Nah kemudian baru Anda ya latih aja terus gitu, materi Anda diingat apa yang mau disampaikan dan lain sebagainya. Nah semoga bermanfaat ya. Itulah satu caranya, yaitu saya ulangi adalah anggap semua yang ada di ruangan Anda itu adalah audiens Anda, kemudian berbicara pada mereka seolah-olah mereka betul-betul audiens Anda. Semoga bermanfaat. Saya Fahmi Arafat Daulay. Kalau ada pertanyaan silakan komen, kalau mau diskusi mari kita diskusi yang sehat. Salam.